saya harus pertegas nih. Apa yang dilakukan oleh Mas Roy CS itu luar biasa. Fitnah. Ya, saya mengatakan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik karena siapapun mau baik pribadi maupun agama tidak pernah membenarkan fitnah. Lebih kejam daripada pembunuhan. Oke, mana Mas Roy? Ini logika terbalik. Udah mengatakan fitnah, tapi yang dikatakan di fitnah itu apa? Kan katanya fitnah ketika saya memfitnah dengan benar science based itu memang palsu. Ya nggak fitnah dong, itu fakta. Dan jadi yang benar ini masalah fitnah pencemaran atau ingin memberangus hak rakyat untuk bersuara. Dan kemudian Joko Widodo tidak gentleman, tidak kesatria, melibatkan rakyatnya untuk berpecah belah karena ijazahnya. Dia enak saja ngomong karena dia tidak masuk dalam hal ini, kan gitu. Saya ingin kasih tahu bahwa Pak Ahmad nggak boleh mengomentari kami. Dia mengatakan bahwa itu palsu. Inilah. Ya, dia mengatakan palsu tapi tidak punya bukti. Ilmu pengetahuan. Sekarang beliau baru berkata dilakukan pengecekan. Itu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Lagi dan lagi sahabat. Ini ada video terbaru lagi di mana video ini merupakan salah satu perdebatan yang sangat luar biasa antara Roy Suryo didampingi pengacaranya si Tompel dan pengacara Pak Jokowi. Cuma sampai hari ini saya tidak bisa menyimpulkan apa ini debat hukum atau tontonan sinetron Kolosal edisi Roy Suryo dan kawan-kawan melawan akal sehat. Karena kalau kita melihat di panggung debat TV nasional ini, Roy Suryo yang sudah berkali-kali salah tafsir data kembali tampil bukan dengan data dan bukti, tapi dengan keyakinan mistis bahwa skripsi Jokowi manipulatif. Dan karenanya ijazahnya dia pastikan palsu. Hebat betul ilmu forensik rasa filsafat yang dimiliki oleh Roy Suryo. Dan tak cukup doang itu, ia juga dibackingi oleh pengacara TPUA, Tompel Khosinuddin, yang tampaknya lebih suka menyerang daripada menjelaskan. Tapi sayangnya, lawan debat mereka kali ini bukan orang yang sembarangan. Beliau adalah praktisi hukum, pengacara Pak Jokowi. Dan ketika yang satu bicara berdasarkan hukum, yang satu bicara berdasarkan halu, ya begini hasilnya. Debat nyaris bubar sahabat, gara-gara ego dan narasi ngaur yang dilantungkan oleh Roy dan si Tompel Khosinuddin. Silakan sahabat-sahabat saksikan sendiri videonya. Kira-kira siapa yang pakai otak dan siapa yang pakai urat. Anda masih yakin bahwa ada penetapan tersangka di penyidikan? Saya pasti yakin. Karena sebelum saya memberikan analisa, kami lah ya, kalau saya mungkin terlalu naif. Sebelum kami memberikan analisa, tentu kami sudah mengkaji. Kemudian kita melakukan pengaduan. Dalam pengaduan tersebut dilakukan lidik, kemudian keluarlah nama-nama. Jadi keluar terlapor dalam lidik, istilahnya seperti itu. Salah satunya Mas Roy. Tentu setelah itu dilakukan penyelidikan dan sebagainya, pemeriksaan dan sebagainya, sampai akhirnya ada peristiwa pidana. Nah kalau sudah ada peristiwa pidana berarti kan ada. Tinggal kita lihat nanti siapa yang cukup unsur melakukan apa. Karena saya harus pertegas nih, apa yang dilakukan oleh Mas Roy CS itu luar biasa. Fitnah. Ya. Saya mengatakan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik karena siapapun mau baik pribadi maupun agama tidak pernah membenarkan fitnah. Lebih kejam daripada pembunuhan. Dan itu bukan hanya sosok Bapak doang yang dirugikan. Seluruh masyarakat Indonesia dirugikan. Oleh karena itu, jika ada orang-orang lain yang ikutan, ya, walaupun Pak Jokowi walaupun secara pribadi beliau menyampaikan haknya, tetapi tentu ada ikutan. Kenapa? Saya rasa itu wajar. Karena tidak hanya sebagai seorang Pak Jokowi yang dirugikan, seluruh masyarakat Indonesia pun dirugikan. Gimana terbalik? Ini logika terbalik. Udah mengatakan fitnah, tapi yang dikatakan di fitnah itu apa? Kan katanya fitnah ketika saya memfitnah, konon gitu ya. Ketika mengatakan ijazah itu palsu. Lah kalau memang ijazahnya diproses kemudian diteliti dengan benar, dengan sains ya, dengan benar science based itu memang palsu. Ya nggak fitnah dong, itu fakta. Dan ini adalah fakta penelitian ilmiah. Adik-adik mahasiswa juga tahu, nanti kasihan adik-adik mahasiswa meneliti sesuatu fitnah. Meneliti sesuatu hasil fitnah. Ini nggak logis nih. Kami ini, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, itu adalah orang-orang peneliti
kita. Artinya tidak asal ngomong. Tidak asal ngomong, ada faktanya, ada kemudian ilmunya, dan ilmu itu tidak mudah, tidak sekedar makanya jangan kemudian menggunakan standar dia untuk menguji standar orang lain. Gak bisa, yang kami katakan itu clear, ada bukti-buktinya semua, ada faktanya, makanya harus uji yang fair. Jadi ketika tidak standar kemudian yang disampaikan. Nah, Fakta bahwa pengeluar ijazah sudah menyampaikan. Nah itu sih enggak. Ini kan ada Betul. proses pemeriksaan lah. Oke. Ada proses kajian dan sebagainya secara akademis, bilanglah begitu. Oke. Tetapi yang kita lihat sekarang ini dipertontonkan secara aktif menjadi pihak. Sebagai seorang ahli ada tata cara, ada mekanisme, ada aturan. Dia harus disumpah, disajikan di pengadilan dan sebagainya. Sekarang kita dipertontonkan seperti itu. Lagi pula dia mengatakan bahwa itu palsu. Inilah. Ya, dia mengatakan palsu tapi tidak punya sempitnya bukti. ilmu pengetahuan. Sekarang Beliau baru berkata, dilakukan pengecekan. Itu namanya ahli Gitu. di pengadilan. Ahli di pengadilan malah disumpah. Kami bukan ahli di pengadilan, kami itu adalah ahli dalam penelitian ini. Jadi clear banget, dan yang kepegang itu adalah alat bukti yang memang benar-benar itu primary evidence. Skripsi tidak ada yang bisa menyangkal. Skripsinya kami terima dari wakil rektor. Bagaimana ada dua wakil rektor. dikatakan Clear. itu clear adalah benar palsu, bahwa itu si palsu. pengeluar Iya. sudah mengatakan asli. Iya itu palsu. Tidak menemukan kepalsuan di dalam ijazah, lari ke skripsi. Loh enggak, Kan seperti tidak itu. mungkin Kalau ada emang ijazah dia mau tanpa fokus kepada skripsi yang ijazah, benar. Artinya maksudnya dicari-cari. Jelas Dia palsu. dicari-cari Iya terus. dong. Skripsinya nggak ada tanda Katanya tangan dicari-cari kemudian. terus. Masalah dicari-cari. tidak Ya, cocok. ini fakta. kurang Fakta insiden banget. itu. Parameter Fakta. kebenaran itu Sederhana. salah satunya adalah konsisten. Oke lah, kalau memang konsisten itu fitnah pencemaran, ya sudahlah pasal 310 KUHP, 311 KUHP. Ya, jangan itu diajarin selesai. kami membuat laporan. Tapi kenapa Iya. di laporan itu Oke. justru Ada ada pasal fitnah sundupan. pasal 35, ada fitnah pasal 32, pasal 160, Ngaco 28 itu. ayat 2, 28 ayat 3. Jadi yang benar ini masalah fitnah pencemaran atau ingin memberangus Pak hak rakyat Ahmad, untuk bersuara. Pak Dan Ahmad, kemudian kalau mau banyak orang yang fokus. nggak ada kaitan dengan Oke. ijazah ini dibiarkan menjadi Jadi pelapor, gini. kerucukan, Oke. Pak keroyokan. Ahmad. Ini yang saya sebut Enggak, saya saudara jelasin. Joko Oke. Widodo tidak gentleman, Ya. tidak kesatria, melibatkan rakyatnya untuk berpecah belah karena ijazahnya. Dia Oke, enak bentar. saja ngomong karena dia tidak masuk dalam hal ini, kan gitu. Saya ingin kasih tahu bahwa Pak Ahmad nggak boleh mengomentari kami. Loh, saudara You- mengomentari you- kami. You sampaikan Kan di saja forum ini saling mengomentari. pembelaan Iya. terbaik. You juga pada tidak klien. bisa mengomentari kami di forum ini. Sehingga, Oke. You ya, punya hak, saya juga punya hak. Oh iya, silakan Ya kalau gitu silahkan Silakan saja. aja. Iya, Oke. boleh dong. Saya udah tahu lah. Oke. Saya udah Pekerjaan ngerti lah saya juga pola punya. permainan Pak Ahmad. Ini Yang juga, ingin saya ini juga katakan, ketularan Jokowi ini. Gak boleh Tidak, begitu. orang nggak boleh bebas Justru di saudara rumah. yang mengomentari Baik, saya. baik. Sebentar, Bapak. Ntar dulu, faktanya naik penyidikan. Ah, tinggal Fakta. tersangkanya. Faktanya Tidak terbantahkan. penyidikan itu juga bisa di SP3. Silakan Iya. saja. Oke. Tapi itu Karena terjadi. itu Saya mau tanya jangan ke Bang Ray kalau meyakinkan gitu. pasti ada tersangka. Sebentar, Mbak. Saya mau Itu menyampaikan- asas praduga tak bersalah. Saya adalah enggak. oke. Saya mau menyampaikan atas pengaduan dan pelaporannya ada tindakan pidana. Artinya cukup bukti. Oke. Kayak gitu. Siapkan saja Ngaco. pembelaan terbaik. Ya. Iya, Oke, dan bentar. saya katakan pembelaan terbaik itu bahwa faktanya banyak kasus itu bebas di pengadilan. Jadi Faktanya belum tentu banyak ya? penyidikan itu di Oke. SP3. Karena itu tidak selalu kalau sudah penyidikan pasti tersangka. Oke, Ini bentar. halu. Itu Bentar. justru melanggar hak dari Oke, tersangka kalau gitu- untuk tetap diperlakukan Iya. sebagai orang baik. Asas praduga tidak bersalah. Oh, silakan. Silakan dalam forum. Silakan. Kami tidak mengatakan melanggar hak praduga tidak bersalah. Oke, Tidak. baik. Hanya saya mau mengatakan yang disampaikan sama Pak Ahmad, kejadian yang belum terjadi. Oke. Yang kami sampaikan dari penyelidikan ke penyidikan. Sudah terjadi. Oke, sebentar. Ada pidana. Dan tidak selalu ada tersangka. Bentar, Ya, di boleh. Bapak. SP3. Oke, kalau gitu saya... Dari debat ini kita bisa belajar sahabat ya, bahwa ada satu hal di mana gelar memang itu tidak pernah menjamin bahwa nalar mereka baik. Roy Suryo dan si Tompel datang bukan untuk mengungkap kebenaran, itu real di dalam video tersebut, tapi untuk membentuk opini murahan, narasi liar. Mereka bicara soal manipulasi tapi tidak punya data. Mereka bicara soal keadilan tapi bersenjatakan asumsi. Sementara Pak pengacara yang satu ini hanya mengulang satu hal yang sangat sederhana. Bicaralah berdasarkan bukti, bukan benci. Itu hal yang saya kira memang sangat menohok ya bagi mereka para pemburu ijazah Pak Jokowi.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika debat soal ijazah bisa nyaris ricuh, bayangkan kalau bangsa ini terus-menerus diseret oleh opini ngawur dan analisa absurd. Yang kita butuhkan hari ini bukan lagi sebenarnya debat kosong ala Roy Suryo dan Kosinudin Tompel, tapi keberanian untuk mengatakan cukup sudah kebodohan ini dibungkus dengan debat. Cukup sudah tafsir liar dibungkus dengan niat baik. Hukum bicara bukti, sahabat, bukan dengan volume suara yang meninggi seperti yang dimainkan oleh si Tompel, Kosinudin dan Roy Suryo ini. Oleh karena itu saya berharap sebenarnya kepada mereka semua ini yang masih sibuk menggoreng isu basi, jangan berharap bisa menjatuhkan seorang yang sudah berdiri tegak di atas fakta. Kalau Anda tak bisa membuktikan, maka diam adalah bentuk kecerdasan tertinggi. Dan seharusnya itulah yang mencoba direnungkan oleh Roy Suryo CS ini, termasuk si Tompel XHTI ini. Sebab bagaimanapun juga bangsa kita ini sudah cerdas, masyarakat kita sudah paham betul apa yang menjadi misi kalian semua. Tentu selain dendam pribadi terhadap Jokowi dan keluarganya, karena kalian kalah terus dalam politik, selebihnya itu karena ormas-ormas kalian ini yang brutal, yang selama ini berjuang keras untuk mendirikan khilafah di Indonesia, tapi dihajar oleh Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi menjadi presiden. Inilah yang membuat kalian semua ini kecewa dan berharap bahwa di tangan Anda Pak Jokowi akan rontok. Tetapi sekali lagi ini bukan saja soal Jokowi, ini soal bangsa, karena kita tahu siapa orang-orang di belakangnya. Yang memang dari dulu kalau kita melihat perjalanan hidup mereka ini seperti Kosinudin CS, ini memang mau lihat bangsa kita berantakan, alih-alih dinilai sebagai bangsa tunggu. Yang mereka targetkan adalah bagaimana Pancasila sebagai dasar negara itu mereka bisa ganti dengan sistem khilafah. Saya kira final di situ, sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.